Banyak pencipta lagu tidak tahu hak apa saja yang mereka miliki, dan banyak pengguna tidak tahu bahwa mereka wajib membayarkan royalti. Nah, ini kan sebenarnya ya bentuk nasionalisme gitu. Masa iya dikenain royalti gitu loh, kan ini aneh banget. Lah tata kelola WAMI yang masih sangat amburadul gitu loh. Iya kalau pemilik kamar itu dengerin musik pakai TV. Kalau enggak gimana? Kalau TV-nya dipakai buat nonton Netflix gimana? Nonton YouTube? Ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Spektrum Suara. Dan ini sebenarnya kemarin videonya udah jadi ya, tapi maksudnya udah direkam. Tapi waktu dipindahin itu filenya korup gitu ya, jadi nggak bisa dibuka. So ini aku ngulang lagi. Ya it's okay lah, nggak baju buang sial gitu ya. Nah, di video kali ini aku mau bahas permasalahan yang terjadi di kalangan musisi di Indonesia yang akhir-akhir ini sedang panas gitu ya, yaitu terkait dengan royalti. Belakangan ini kan banyak musisi atau pencipta lagu yang menuntut para penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu mereka karena mungkin mereka menganggap tidak ada izin atas penggunaan lagu tersebut. Dan ada juga yang merasa pembayaran royalti dari LMK ini tidak sesuai, seperti kasus Ari Lasso kemarin yang hanya mendapatkan royalti sebesar 700.000 dari LMK. Dan juga permasalahan dari kafe-kafe yang diwajibkan untuk membayar royalti atas lagu-lagu yang mereka mainkan atau mereka putar. Nah, sebenarnya permasalahan ini tuh di mana sih? Dan alur pembayarannya itu seperti apa? Lalu siapa yang sebenarnya itu wajib membayar royalti, siapa yang berhak menerima, dan siapa yang seharusnya menagih royalti tersebut. So, maka dari itu di video kali ini aku akan membahas terkait permasalahan tersebut. Tapi sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe channel ini bisa di subscribe terlebih dahulu, atau bisa juga follow TikTok Spektrum Suara, atau follow Instagramku di Aji Batara pakai underscore. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, kalau gitu ayo kita mulai pembahasan royalti ini di Musicologic. Nah, buat yang belum tahu apa itu royalti, aku jelasin terlebih dahulu ya. Jadi royalti musik itu adalah upah atau kompensasi yang wajib dibayarkan kepada pencipta, musisi, ataupun produser rekaman atau pemilik hak cipta atas penggunaan karya mereka. Nah, di Indonesia, royalti ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, royalti hak cipta atau performing rights, dan royalti hak terkait atau mechanical rights. Nah, bedanya apa? Jadi untuk royalti hak cipta atau performing rights, ini adalah royalti yang dibayarkan saat lagu digunakan di tempat umum, seperti kafe, hotel, pusat perbelanjaan, atau saat konser. Nah, royalti ini nantinya akan diberikan kepada si pencipta lagu, gitu ya. Dan untuk royalti hak terkait atau mechanical rights, ini adalah royalti yang dibayarkan saat lagu direproduksi atau direkam ulang. Misalnya saat dijual dalam bentuk CD atau didengarkan di platform digital. Nah, royalti ini nantinya akan dibayarkan ke pemilik rekaman, seperti penyanyi, pemusik, dan produser rekaman, atau dalam hal ini label musik. Nah, jadi perbedaannya untuk royalti hak cipta atau performing rights itu untuk diberikan ke pencipta lagu ya. Dan untuk mechanical rights atau hak terkait itu royalti yang akan dibayarkan ke musisinya, penyanyi, musisi, dan produser rekaman. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, lalu gimana sistem pembayaran royalti di Indonesia? Secara aturan, ada lembaga khusus yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti yang disebut Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, disingkat LMKN. Nah, di bawah LMKN ada beberapa lembaga manajemen kolektif lain yang fokus pada pengumpulan royalti dari berbagai pihak, seperti kafe, hotel, stasiun TV, stasiun radio, konser, dan lain-lain. LMK ini contohnya seperti WAMI, Wahana Musik Indonesia,
itu untuk pencipta lagu, dan RAI (Royalti Anugerah Indonesia) untuk para musisi. Jadi bisa dibilang WAMI ini fokus untuk performing rights, dan RAI fokus untuk mechanical rights gitu ya. Nah, setelah uang terkumpul, barulah uang itu seharusnya didistribusikan kepada pencipta lagu, musisi, dan pemilik hak cipta. Sederhana kan? Tapi kenyataannya ya tidak sesederhana itu. Nah, dari penjelasan itu kita bisa tahu siapa pihak yang wajib membayar dan siapa yang berhak menerima royalti. Nah, untuk pihak yang wajib membayar tentu saja semua tempat atau pihak yang menggunakan musik secara komersial, seperti kafe, hotel, tempat karaoke, stasiun TV, stasiun radio, konser, dan sebagainya, gitu ya. Dan untuk pihak yang berhak menerima, yaitu adalah pencipta lagu, mereka yang menciptakan lirik dan melodi, kemudian musisi, mereka yang memainkan instrumen, menyanyikan lagu tersebut. Dan yang terakhir, pemilik hak cipta, yaitu pihak yang memiliki hak ekonomi atas lagu tersebut. Bisa jadi adalah label musik yang menaungi musisi itu. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah musisi-musisi kafe yang memainkan lagu-lagu para komponis ini wajib untuk membayarkan royalti? Jawabannya sebenarnya tidak, karena kewajiban membayar royalti itu bukan dibebankan kepada musisi yang memainkan lagu, tetapi kepada pemilik atau pengelola tempat komersial itu. Dalam hal ini ya pemilik kafe atau pemilik hotel, pemilik restoran, gitu ya. Nah, atau kalau dinyanyikan di sebuah konser atau event komersial, ya yang wajib membayar royalti itu promotor acara tersebut, bukan musisi yang tampil di acara itu. Justru musisi itu seharusnya mendapatkan bagian dari royalti yang dibayarkan oleh pemilik kafe atau promotor. Namun dalam praktiknya, sistem ini seringkali belum berjalan dengan efektif dan transparan, sehingga banyak musisi dan pencipta lagu itu tidak mendapatkan hak mereka secara adil. Lalu apakah pemilik kafe harus mendata lagu-lagu apa saja yang mereka putar atau mereka mainkan di kafe itu? Berdasarkan aturan yang ada, pemilik kafe itu tidak wajib mendata secara rinci setiap lagu yang dibawakan di kafe itu. Karena pembayarannya tidak dihitung berdasarkan jumlah lagu atau judul yang diputar di kafe tersebut, melainkan tarif royalti untuk kafe dan restoran itu dihitung berdasarkan jumlah kursi atau luas area usaha per tahun. Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM, tarif royalti yang seharusnya dibayarkan adalah untuk royalti hak cipta itu sebesar 60.000 per kursi per tahun. Dan untuk royalti hak terkait 60.000 per kursi per tahun. Jadi total yang harus dibayarkan adalah 120.000 per kursi per tahun. Ingat ya, ini per tahun, bukan per bulan. Nah, perhitungan ini berlaku untuk semua bentuk pemanfaatan musik, baik itu dari live music, ataupun siaran radio, ataupun streaming di platform digital gitu ya. LMKN ini tidak meminta daftar lagu dari kafe, mereka hanya menagih berdasarkan data kapasitas tempat usaha tersebut. Contohnya gini, kafe A itu punya kursi 20. Nah, jadi dalam 1 tahun mereka harus membayar royalti sebesar 20 dikali 120.000, yaitu 2.400.000. Nah, nanti LMK lah yang akan membagi royalti tersebut ke pemilik lagu ataupun musisi yang menyanyikan lagu tersebut. Jadi untuk royalti hak cipta atau performing rights nantinya akan mendapatkan 1.200.000 yang akan dikirimkan ke pencipta lagu, dan untuk royalti hak terkait atau mechanical rights akan mendapatkan 1.200.000 yang nantinya akan dibagi 50% ke penyanyi dan pemusik, 50% ke produser rekaman atau label musiknya. Nah, itu untuk prosedur pembayaran di kafe. Nah, untuk prosedur pembayaran konser gimana? Nah, pembagiannya ini tidak dijelaskan secara spesifik per hak seperti kafe tadi. Nah, untuk konser musik itu hitungannya berdasarkan persentase dari pendapatan kotor. Contoh untuk tiket untuk konser bertiket itu persentasenya 2% dari hasil kotor penjualan tiket ditambah 1% dari tiket yang digratiskan.
Nah, untuk konser yang gratis, itu presentasinya 2% dari biaya produksi musiknya. Nah, jadi sudah bisa dipahami ya, kalau sebenarnya musisi kafe itu nggak perlu takut untuk memainkan lagu-lagu hits dari para komponis ya. Nggak cuma musisi kafe sih, musisi yang tampil di event-event komersial itu sebenarnya tidak perlu risau untuk memainkan lagu-lagu dari para komponis ini. Ya karena yang bertanggung jawab membayarkan royalti adalah pemilik kafe dan promotor acara. Nah, masalahnya, apakah pemilik kafe atau promotor ini sudah mengerti dan bersedia untuk membayarkan royalti tersebut? Karena mungkin ada beberapa pemilik kafe yang merasa berat kalau harus membayar 2,4 juta per tahun atau bahkan lebih ya, terutama untuk kafe-kafe yang baru merintis gitu kan. Atau bisa juga karena mereka tidak lagi percaya dengan kredibilitas LMKN dalam mendistribusikan royalti ini kepada para pencipta atau para musisi. Nah, sebenarnya masalahnya di sini. Nah, masalah ini sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi mulai ramai diperbincangkan di era digital ini. Karena seharusnya di era ini, distribusi royalti seharusnya semakin mudah dilacak. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kasus ini mencuat ke publik saat beberapa musisi senior secara terang-terangan mengungkapkan kekecewaan mereka. Mereka merasa meskipun lagu-lagu mereka sering diputar di mana-mana, penghasilan royalti yang mereka terima itu sangat sedikit atau bahkan nihil. Kayak istri saya nih ya, Mulan Jamila. Itu nol royaltinya. Gila nggak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah, beberapa faktor yang menjadi biang keroknya itu antara lain yang pertama, minimnya edukasi tentang hak cipta. Baik dari sisi pencipta ataupun pengguna seperti pemilik kafe, promotor, pemahaman tentang hak cipta atau royalti ini masih rendah. Banyak pencipta lagu tidak tahu hak apa saja yang mereka miliki dan banyak pengguna tidak tahu bahwa mereka wajib membayarkan royalti. Jadi sama-sama nggak tahu nih. Dan yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hak cipta, penegakannya di lapangan masih sangat lemah. Banyak tempat usaha yang menggunakan musik secara komersial tidak membayarkan royalti ke LMK, sehingga uang yang terkumpul di LMK ini tidak maksimal dan distribusi royalti pun menjadi sedikit. Dan yang ketiga, pembayaran royalti yang tidak tepat sasaran. Nah, seringkali LMK itu hanya mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada artis atau musisi yang masih populer dan aktif. Musisi senior atau pencipta lagu di era 70-an, 80-an, 90-an itu kerap kali terlewatkan. Contohnya, anggota keluarga dari para personel Cost Plus yang sudah meninggal itu mengeluhkan minimnya royalti yang mereka terima dari lagu-lagu hits yang masih sering diputar. Karena memang ketika seorang komponis atau pencipta lagu ini meninggal, hak royalti ini nantinya akan diturunkan ke keluarga gitu ya, atau yang diwariskan gitu. Seperti contoh almarhum Glenn Fredly, pemegang hak ciptanya sekarang ini diturunkan ke istrinya. Jadi setiap royalti yang dibayarkan untuk lagu-lagu Glenn Fredly nantinya akan dikirimkan ke istri almarhum Glenn Fredly gitu ya. Dan faktor yang terakhir adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas LMK. Nah ini nih, banyak musisi mengeluhkan ketidakjelasan dari laporan LMK. Mereka tidak tahu pasti berapa banyak uang yang seharusnya mereka terima, dari mana uang itu berasal, dan bagaimana perhitungannya. Banyak musisi senior yang terkejut saat mengetahui bahwa uang royalti yang mereka terima itu sangat kecil, bahkan tidak sebanding dengan popularitas lagu mereka. Nah, faktor-faktor inilah yang akhirnya membuat para pencipta lagu malah langsung meminta ganti rugi ke penyanyi-penyanyi yang memainkan lagu mereka. Padahal seharusnya itu adalah tugas LMK untuk menagih royaltinya itu loh, bukan ke penyanyinya sebenarnya, tapi ke promotor ataupun ke pemilik kafenya gitu. Mereka tidak lagi percaya dengan LMKN karena mereka merasa tidak mendapatkan hak mereka sebagai pencipta lagu. Nah inilah yang membuat akhirnya musisi kecil, musisi-musisi kafe gitu ya, jadi takut untuk memainkan
lagu-lagu mereka di kafe karena nanti takut dimintain royalti sama pencipta lagunya. Nah, masalah ini bertambah ketika ada beberapa pencipta lagu yang memberikan statement seperti pakai lagu saya aja udah nggak apa-apa, diputar atau dimainkan di kafe, nggak usah bayar, gratis. Nah, pernyataan ini sebenarnya menjadi sebuah kebingungan nantinya. Bisa jadi orang-orang atau pemilik kafe ini nanti berpikir, ya udah pakai lagu musisi ini aja deh, atau dari band ini aja biar gak usah bayar royalti. Kalau kayak gitu, nanti lagu-lagu yang diputer cuma dari band ini aja dong, cuma dari satu band ini aja, dari komponis ini doang. Nah, terus gimana ntar nasib para komponis yang lain? Terutama komponis yang masih kecil dan bukan pemain. Namun lagu-lagu mereka kerap kali muncul di playlist kafe tersebut. Kalau karya mereka tidak lagi muncul di playlist kafe tersebut, pendapatan mereka dari mana dong? Dan ingat, tadi kan royalti ada dua, performing rights dan mechanical rights. Nah, jika kedua pihak ini tidak setuju dengan pembebasan royalti tersebut, nantinya kan ini malah bisa break antara antara pencipta lagu dan penyanyi, musisi, dan produser rekaman gitu kan. Malah jadi selek nanti kan. Nah, kecuali semua pihak tersebut setuju untuk membebaskan royalti dari penggunaan lagu-lagu mereka, yaitu fine-fine aja sebenarnya. Tapi balik lagi, nanti nasib komponis-komponis yang kecil ini gimana? Gitu kan. Tapi dari sini timbul pertanyaan lain ini. Jika LMKN ini tidak meminta list lagu yang diputar atau dimainkan di sebuah kafe, bagaimana cara mereka tahu ke pihak mana atau ke siapa royalti itu harus didistribusikan? Nanti malah LMK ini bisa jadi kan dia malah memberikan royalti ini kepada komponis ataupun penyanyi yang lagunya itu nggak pernah nggak pernah diputar di kafe tersebut. Malahan para pencipta lagu ataupun musisi yang lagunya sering diputar di kafe itu malah tidak dapat royalti. Bisa jadi kan? Nah, jika mereka tidak meminta list lagu tersebut, gimana cara mereka mendistribusikan royalti itu dengan adil? Nah, coba kalian yang bisa menjawab pertanyaan ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, sebenarnya niat LMKN itu sebenarnya baik ya, karena bertujuan untuk memberikan kesejahteraan ke para pencipta dan musisi secara adil gitu. Dengan menghimbau pihak-pihak yang menggunakan lagu mereka dalam konteks komersial itu ya wajib membayarkan royalti. Tapi memang belakangan ini statement yang keluar dari LMKN itu kerap kali memicu perdebatan. Bukan hanya di kalangan musisi, tapi juga di pengusaha ataupun masyarakat. Nah, ini aku kasih beberapa contoh statement LMKN yang cenderung aneh atau sangat aneh gitu ya. Yang pertama, LMKN itu sempat memberikan statement bahwa penggunaan lagu Indonesia Raya bisa dikenakan royalti. Nah, ini kan jadi omongan di masyarakat gitu kan. Masa lagu nasional, lagu kebangsaan dikenain royalti sih? Padahal kan penggunaan lagu ini sebenarnya sebagai bentuk nasionalisme. Dan seringkali digunakan di berbagai tempat, di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan, seperti briefing pagi sebelum memulai kerja itu kan ada beberapa perusahaan yang memutar Indonesia Raya dulu gitu kan, ataupun di sekolah ada morning assembly gitu kan, murid-muridnya diajak menyanyikan Indonesia Raya dulu gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya ya bentuk nasionalisme gitu. Masa iya dikenain royalti gitu loh, kan ini aneh banget. Nah, walaupun akhirnya statement ini ditarik kembali oleh LMKN dan akhirnya membebaskan penggunaan lagu Indonesia Raya karena dianggap sudah menjadi public domain. Ya, ini ditarik sih karena udah viral aja sebenarnya. Coba kalau nggak viral, kayaknya ya nggak akan ditarik juga deh. Lalu, contoh yang kedua, acara pernikahan yang memainkan lagu atau memutar lagu itu harus dikenakan royalti sebesar 2% dari total anggaran. Gitu loh, dari total anggaran ya, yang akan dibebankan ke pemilik acara ataupun event organizer-nya. Nah, ini juga kan bikin banyak masyarakat komplain gitu kan, terutama mereka yang mau nikah gitu. Dan nggak semua pernikahan itu kan sebenarnya dipublish secara umum. Ada juga pernikahan yang sifatnya intimate gitu kan, hanya dihadiri oleh keluarga besar ataupun teman-teman dekat gitu. Dan ini kan pernikahan, bukan acara komersial gitu loh. Dan alasannya itu karena
ada pemain musik dan sound system yang disewa untuk memainkan lagu-lagu tersebut. Tapi kan tetap aja ini tuh pernikahan gitu, bukan acara komersial gitu. Kok masih ditagih royalti gitu kan, apa nggak pusing itu ntar yang mau nikah gitu kan. Nah, lalu ada juga contoh pendistribusian royalti ini tidak sesuai, tidak transparan, dan justru tidak tepat sasaran atau malah nyasar gitu. Salah kirim itulah ya. Seperti contoh kasus Ari Lasso yang baru-baru ini terjadi. Ari Lasso sempat meluapkan kekecewaannya melalui akun Instagramnya dengan caption yang menyatakan bahwa WAMI ini tidak kompeten dan tidak transparan dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan penerimanya saja bukan atas nama Ari Lasso. Nominal yang dikirimkan jauh dari nominal yang tertera gitu kan. Hanya 700.000 gitu loh. Dari total berapa ya? 30 jutaan kalau nggak salah. Nah, menurut surat tanggapan yang dikirimkan oleh WAMI terkait cuitan dari Ari Lasso, di surat itu dikatakan kesalahan yang terjadi itu karena adanya beberapa data laporan yang tidak sesuai dengan email anggota yang dituju, sehingga anggota yang menerima laporan bukan atas nama sendiri. Padahal Ari Lasso menegaskan bahwa emailnya itu sudah digunakan bertahun-tahun dan tidak pernah ganti. Jadi Ari Lasso ini menyoroti masalah tata kelola WAMI yang masih sangat amburadul gitu loh. Aduh, sampai salah kirim gitu loh. Untung cuma 700.000 kan. Gimana kalau 30 juta itu salah transfer semua gitu kan. Tapi ya tetap aja sih 700.000 ya uang juga kan, lumayan juga sih itu. Nah, contoh lainnya, LMKN juga pernah menagih royalti di sebuah hotel dengan alasan TV di dalam kamar bisa digunakan untuk mendengarkan musik. Ini kan jadi kebingungan ya para pebisnis hotel ini kan. Mereka tidak memutar musik secara aktif, kok dimintain royalti gitu. Hanya dengan alasan musik di dalam kamar bisa buat musik di dalam kamar, TV di dalam kamar bisa digunakan untuk dengerin musik. Iya, kalau pemilik kamar itu dengerin musik pakai TV. Kalau enggak gimana? Kalau TV-nya dipakai buat nonton Netflix gimana? Nonton YouTube? Ya masa dimintain royaltis? Kan nggak semua orang yang nginep di hotel tersebut dengerin musik pakai TV hotel kan? Ini kan aneh banget gitu loh, sangat mencurigakan. Nah, ini sebenarnya masalah dari LMKN tuh ini nih. Kurangnya transparansi, ketidakjelasan aturan, dan laporan, serta kredibilitas dari lembaga ini. Sampai-sampai salah transfer itu kan ya kacau sebenarnya ya. Apalagi dari kasus Migacoan kemarin, yang akhirnya membayarkan royalti sebesar 2,2 M ke Xiaomi. Dan sampai sekarang kita tidak tahu kan, apakah uang tersebut sudah didistribusikan ke para pencipta lagu ataupun musisi dengan adil. Nggak ada tuh infonya tuh, atau malah mungkin masuk ke kantong mereka sendiri. 2,2 M loh itu, bukan nominal yang kecil kan. Wajib dicurigai sebenarnya, karena masalah uang di negara kita ini itu kan ya banyak tikusnya. Nah, seharusnya LMKN ini harus membenarkan sistemnya terlebih dahulu, seperti contoh membuat website yang mencantumkan penggunaan lagu-lagu para komposer atau para komponis, dan juga data-data pembayaran dan penerimaan royalti yang bisa diakses oleh semua pihak gitu loh, agar lebih transparan gitu kan. Dan juga kredibilitas dari orang-orang di LMKN ini harus dicek lagi sih, bersih atau enggak nih orang-orangnya gitu kan. Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan statement-statement yang dikeluarkan oleh LMKN ini? Atau kalian merasa bahwa aturan ini udah bener kok, tinggal dijalanin aja udah? Coba komen di bawah ya. Nah, ada informasi tambahan dari akun Indomusikgram baru-baru ini. LMKN memberikan statement kalau penggunaan lagu Tanah Airku di pertandingan sepak bola harus dikenakan biaya royalti dengan alasan adanya penjualan tiket di pertandingan tersebut. Nah, ini kan lagu nasional dan lagu ini diputarkan sebagai bentuk kecintaan dengan tanah air kan, sebagai simbol nasionalisme. Masa dikenakan royalti sih? Nah, statement-statement aneh dari LMKN ini nih yang sebenarnya jadi masalah. Kok kayak mereka ngebet banget minta royalti ke berbagai pihak sih? Apakah mereka memang semulia itu untuk mendistribusikan uangnya ke pemilik hak cipta?
atau cuma cari income tambahan itu orang-orangnya? Gimana menurut kalian? Oke, kalau gitu sekian pembahasan terkait royalti di Indonesia ini ya. Dan jika ada informasi yang salah atau mungkin ada tambahan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau nanti ada update tambahan terkait dengan royalti ini, mungkin aku akan bikin video baru, video lainnya gitu ya, untuk membahas lebih lanjut terkait permasalahan ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan dengan update-update selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Musikology selanjutnya. Bye-bye.